Pusat Asosiasi Pendeta Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ibu Pimpinan DPR MPR RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia. Pernyataan sikap Asosiasi Pendeta Indonesia atau disingkat API menyikapi aksi intoleransi, persekusi, serta penolakan pemberian izin tempat ibadah yang dialami umat Kristen di berbagai daerah di Indonesia. Dengan hormat, pada kesempatan ini kami Asosiasi Pendeta Indonesia, wadah berkumpul membangun solidaritas para pendeta Kristen serta merupakan representasi umat Kristen Indonesia, terpanggil menyuarakan sikap tegas kami terhadap tindakan intoleransi dan diskriminatif yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat terhadap umat Kristen Indonesia, serta ketidakjelasan sikap pemerintah dalam menyikapi persoalan yang serius ini. 1. Kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan adalah hak konstitusional warga negara sebagai diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28E dan Pasal 29 ayat 2. 2. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah usaha dan kerja keras semua pihak, semua agama, suku, ras, dan golongan tanpa terkecuali. NKRI adalah milik semua warga negara dan bukan milik suatu golongan atau kelompok tertentu. 4. Presiden serta kementerian dan lembaga terkait tidak bisa diam, tetapi harus bertindak jelas dan tegas dalam menyikapi aksi intoleransi, serta harus memastikan negara hadir menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 5. Presiden serta kementerian dan lembaga terkait harus meninjau ulang dan atau membatalkan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang sering menjadi landasan terjadinya sikap intoleransi, persekusi, dan diskriminasi terhadap umat Kristen di Indonesia. 6. Segala bentuk intimidasi, kekerasan, atau pembatasan terhadap kegiatan ibadah merupakan pelanggaran terhadap hukum dan nilai-nilai Pancasila, serta berpotensi besar menimbulkan konflik horizontal yang berdampak pada stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan negara. 7. Pemerintah, aparat keamanan, dan aparat hukum harus secara tegas mengambil langkah hukum dalam menindak para pelaku agar menimbulkan efek jera demi memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. 8. Kami mendorong organisasi dan lembaga Kristenan agar tidak diam, tidak takut, dan berani menyatakan sikap dalam menyikapi persoalan yang kita alami bersama. 9. Pernyataan ini kami buat sebagai wujud kepedulian dan dukungan kami kepada pemerintah demi kelangsungan keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta solidaritas
dan tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Selesai. Jakarta, 4 Agustus 2025. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pendeta Indonesia. Pendeta Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Harsanto Adi, MMMTH Ketua Umum. Pendeta Estefanus Balaati, STH Sekretaris Jenderal. Oke, teman-teman sekalian, kita berikan aplaus dulu ya. Kita bersyukur di mana dari Asosiasi Pendeta Indonesia telah memberikan pernyataan resmi kepada pemerintah ya. Ini berupa surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia terkait tentang kasus intoleran yang terus menimpa gereja Kristen. Itu dimulai dari orang-orang Kristen yang ada di Sukabumi waktu itu ya, di Kecamatan Cidahu begitu ya. Lalu di Depok, kemudian di Kalimantan Barat ya, di Desa Kapur. Lalu di Kalimantan Timur, di Samarinda, Gereja Toraja ya. Kemudian terjadi lagi di Padang. Setelah di Padang, teman-teman sekalian, terjadi lagi di GKJW Kediri. Jadi teman-teman sekalian, udah banyak sekali kasus-kasus intoleran, itu baru di bulan 7. Jadi di tahun 2025 ini saja udah begitu banyak kasus-kasus intoleran yang viral ya, yang dilakukan oleh oknum-oknum beragama ya. Mereka ini berkata agama Islam begitu ya. Dan teman-teman, yang ironisnya adalah ini seakan sudah tersistematis, sudah teragendakan bagaimana kemudian kasus intoleran ini terjadi di beberapa provinsi. Jadi ini sangat memprihatinkan sekali. Kementerian Agama berdiam 1000 bahasa. Setelah sudah didesak oleh berbagai pihak, ada demo dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dari juga Panglima Minahasa, dan ada beberapa lagi dari Kristen di Padang juga, itu telah melakukan aksi untuk protes dan juga menuntut keadilan daripada pemerintah. Itu barulah bersuara Kementerian Agama dan berkata, oh nanti kami akan meluncurkan namanya kurikulum cinta. Teman-teman sekalian, Indonesia tidak sedang membutuhkan namanya akademis, tidak membutuhkan saat ini didikan, karena itu sudah terlambat ya, sudah sangat terlambat. Kurikulum cinta mungkin bermanfaat ke depan, tetapi untuk saat ini dalam gawat darurat Indonesia, itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat kita. Tetapi yang dibutuhkan adalah gerakan cepat daripada pemerintah untuk menindak dengan tegas para pelaku intoleran itu. Kita melihat di Padang ada 9 orang yang sudah ditangkap, itu sudah dibebaskan 4 orang menurut informasi. Jadi tinggal 5 orang menjadi tersangka. Kemudian ada 7 orang yang di Sukabumi. Ya, dan kita berharap teman-teman sekalian, ini benar-benar tuntaskan oleh pemerintah. Dan di Kalimantan kemarin ada 9 RT yang dituntut untuk harus diproses secara hukum. Dan kita tidak tahu bagaimana kelanjutannya sampai sekarang ini. Tetapi satu saja harapan kita kawan-kawan, bahwa kasus intoleran ini berhenti, tidak lagi terjadi. Ya, ini terakhir kalinya di Padang dan di Kediri. Jangan sampai terjadi lagi kasus intoleran. Segera SKB 2 Menteri itu dicabut atau bisa diubahkan itu isinya ya, untuk masyarakat tidak boleh ya menuntut itu izin gitu. Ya harus diperjelas mungkin di SKB 2 Menteri itu. Atau bila perlu itu memang dihapus saja. Karena itulah senjata kaum premanisme intoleran dan juga terorisme ya, untuk menuntut IMB kepada siapa? Kepada gereja-gereja. Padahal teman-teman sekalian, IMB itu seharusnya itu diperuntukkan untuk pembangunan gereja saja. Tapi bagaimana kalau di rumah doa? Itu tidak perlu. Tapi karena sudah ada dasar mereka dan itu disalahgunakan, sehingga mereka menuntutlah IMB. Dan teman-teman sekalian, kalau sudah dihapuskan, nah mereka alasan apa lagi? Kalau mereka punya alasan yang lain lagi, kan pemerintah cepat untuk menanganinya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, saya hanya bisa mengajak kita semua untuk terus berdoa dan kepada semua pihak untuk kita tetap berhati-hati. Ingat bahwa ini sudah akhir zaman, apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu akan terjadi. Bahwa akan tiba saatnya kamu akan dikucilkan.
Bahkan kamu akan dibunuh. Dan orang yang melakukannya itu melakukan karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Oleh sebab itu, tetaplah bertekun di dalam iman, sabar dalam penderitaan kita, sabar dalam penganiayaan kita. Karena Alkitab bilang orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan Yesus memberkati. See you again